Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi pinjam duit. Dimana di aplikasi pinjam duit ini sampai hari ini masih belum dibayar. Dan nominalnya teman-teman untuk pinjam duit ini kisaran 30 ke atas ya, nggak dibayar. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran ya, seperti apa resikonya misalkan telat bayar di aplikasi pinjam duit. Teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka. Oke, saya ingatkan lagi buat teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman ya. Kita sharing-sharing tentang pinjol teman-teman. Intinya saya tidak mengajak teman-teman untuk gagal bayar atau galbay ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka untuk aplikasi pinjam duit, biar teman-teman lihat berapa tagihan dan sudah telat berapa. Oke, biar tidak ada dusta di antara kita. Langsung saja kita buka. Oke, sabar dulu. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, nih teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada berapa cicilan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cicilan loh teman-teman. Mungkin teman-teman pada bertanya, "Bang, kok besar banget?" Iya, kalau teman-teman main pinjol itu dirawat pinjolnya itu akan besar. Ya, misalkan nggak sampai telat bayar, nggak sampai telat bayar, pastinya limit kalian akan besar. Contohnya seperti ini, nih. Total keseluruhan 34 juta teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya, 34 juta. Di bagian bawah teman-teman bisa lihat nih. Untuk cicilan yang pertama ini teman-teman 3.986.000 sekian-sekian. Telat 294 hari, artinya sudah lewat 10 bulan lebih. Untuk cicilan yang pertama. Yang kedua 4.200 sekian-sekian. Telat 310 hari. Artinya 10 bulan juga teman-teman lebih. Kemudian yang ketiga ya 7.500 sekian-sekian. Telat 317 hari ya, jadi sudah 10 bulan bahkan hampir 11 bulan. Yang keempat 10 juta sekian-sekian, telat 311 hari. Yang keempat 6 juta 900 sekian-sekian, telat 306 hari. Kemudian yang kelima 1 juta sekian-sekian, telat 305 hari. Jadi total keseluruhan 5 cicilan ini teman-teman 34 juta. Ini sudah plus bunga atau denda ya. Jadi ini sudah bulat sama dendanya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran, "Bang, resikonya seperti apa, Bang?" Ya. Oke, saya akan jelaskan di sini buat teman-teman ya. Jadi resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar itu sudah pasti teman-teman akan dihubungi oleh pihak aplikasi ya atau pihak penagih. Ya, ditagih, di WA, di telepon, di email, karena kayak gitu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman masih telat 1 hari atau 2 hari, 3 hari, 1 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau masih pertama kali telat bayar, mungkin teman-teman panik sih. Saran saya nggak usah panik teman-teman ya, santai aja ya, menghadapi pinjol itu santai. Intinya kalian nggak usah terlalu takut atau panik, karena setiap telat bayar itu pasti kalian akan dihubungi 1 hari bisa sampai 3 kali atau sampai 5 kali, bahkan sampai 10 kali WA yang masuk ya. Itu yang bikin teman-teman panik biasanya, yang telat bayar gitu loh. Apakah aman, Bang, kalau kita di WA, di telepon tidak diangkat, tidak dibalas? Ya aman-aman saja teman-teman. Jadi teman-teman ya cukup kuatin mental. Ya mental kalian harus kuat, karena kalian akan dibombardir oleh pihak penagih. Ya bahkan diteror kalau sudah lewat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu biasanya diteror kalau kalian masih belum bayar. Ya jadi resikonya ya yang pasti seperti itu teman-teman. Ini sama teman-teman, waktu telat 1 minggu ya tiap hari banyak yang WA, telepon ya. Bahkan kalau sudah lewat 2 minggu, biasanya kalau sudah 2 minggu ya, jadi beda-beda sih. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu,
biasanya dapat WA tim kolektor atau tim lapangan mau jemput dana ke rumah atau ke tempat kerja hari ini. Anda siapkan dana full ya, kayak gitu. Itu bener apa enggak, Bang? Jawabannya kalau dari pengalaman saya itu nggak bakalan datang. Itu hanya gertak-gertak aja. Makanya buat teman-teman harus kuat mental kalau kalian telat bayar. Apakah sebar data? Untuk pengalaman saya pribadi ini sejauh ini nggak ada yang namanya sebar data loh teman-teman. Cuman kalau teman-teman telat bayar biasanya kondar atau kontak darurat itu pasti dihubungi. Di luar kondar apakah dihubungi? Bisa jadi. Karena risiko telat bayar itu memang seperti itu teman-teman. Gitu loh. Jadi mau gak mau kita harus terima kalau dihubungi, misalkan dihubungi di luar kondar gitu loh. Itu. Tapi kalau untuk sebar data ke seluruh kontak atau ke sosial media, untuk pengalaman saya ini belum pernah seperti itu ya. Cuman ya namanya teror kalau kita telat bayar setiap hari sih. Sampai kapan bang kita diteror? Biasanya ya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman takut dan panik biasanya ya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Itu beda-beda. Sering saya telepon DC-DC kayak pinjam duit yang sering neror. Saya telepon loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau telat pinjol itu biasanya yang pasti diteror, kan ditakut-takuti, kita diteror kayak gitu kan. Kalian bisa cek video-video saya ya, banyak DC pinjam duit yang saya telepon. Karena apa? Karena sering neror. Saya nggak mau juga meskipun punya hutang, kalau diteror berlebihan ya saya nggak mau gitu loh teman-teman. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, kalian harus kuat mental. Mental kalian harus kuat karena kalian akan apa ya, menghadapi teroran gitu loh. Ya. Nah, untuk keterlambatan sudah 10 bulan ini apakah ada DC yang datang ke rumah? Untuk saya pribadi belum, teman-teman. Karena kalau saya dapat WA, DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, saya telepon, "Bapak jam berapa mau ke rumah? Hari apa, tanggal apa?" Sering saya seperti itu. Makanya kalian tonton video-video saya sebelumnya tentang DC yang sering neror kayak gitu. Saya telepon loh teman-teman. Ya, jadi sejauh ini, sejauh keterlambatan 11 bulan ini ya, hampir 11 bulan ini aman, nggak ada yang datang ke rumah. Ataupun ke tempat kerja, enggak. Gitu loh. Memang hutang wajib dibayar teman-teman, tapi kalau kalian nggak mampu ya nggak usah takut berlebihan. Ya intinya kalian harus apa ya, kuat mental, itu aja sih. Ya, jadi untuk aplikasi pinjam duit yang saya punya ini sejauh ini aman, tidak ada yang datang ke rumah ataupun sebar data. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu updatean terbaru dari channel saya ya. Misalkan didatangi DC nanti dapat 1 tahun, nanti saya update lagi buat teman-teman. Datang nggak datang saya update lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.